Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Mesta Budi Prabinata. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Juliaryani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ariska Suspiasni dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Om Swastiastu. Nama saya Ibu Teguh Yase. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia nasional yang ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan dan berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Sejak bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dengan kedudukan sebagai berikut. Pertama, lambang kebanggaan nasional merupakan kesadaran diri bahwa kuatnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional merupakan suatu kesadaran diri bahwa betapa pentingnya bahasa Indonesia yang dapat mempersatukan suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional dapat menyatukan diri dalam sebuah kesatuan bangsa melalui bahasa Indonesia, dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarka yang dapat menunjukkan benang merah dari sebuah ciri fisik, kebudayaan, dan keyakinan yang dapat dikenali dan dapat identitasnya melalui bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Alat pemersatu bangsa yang dapat kita lihat kembali pada peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Alat penghubung antar daerah dan budaya dapat kita lihat dalam peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau yang dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan berkomunikasi dapat terjalin antara budaya satu dengan budaya lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya, meskipun memiliki bahasa ibu tersendiri. Alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa bisa kita lihat kembali pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengumpulkan pemuda-pemudi bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Alat penghubung daerah dan budaya. Bahasa Indonesia juga memungkinkan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya, budaya satu dengan budaya lainnya, walaupun berbeda bahasa daerah sendiri. Nah, yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yakni 18 Agustus 1945, bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya diaturlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai satu, bahasa resmi negara, kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi pembangunan nasional, yang keempat, alat pembangunan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi itu bagian dalam sejarah bahasa Indonesia. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.